Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Clementinus Bengan Aman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dengan materi teks prosedur di kelas 7 SMP YPPK Yohanes Paulus II Obaa, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon kritik dan sarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya kabar baik? Baik, oke. Kalau semuanya kabar baik, berarti Pak Guru berterima kasih kepada semuanya karena hari ini telah datang ke sekolah, kemudian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dan patut kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Tuhan untuk hidup, untuk bernapas, dan dapat mengikuti pelajaran di hari yang baru ini dengan penuh semangat. Nah anak-anak, untuk biar pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, maka kita akan memulainya dengan berdoa. Oleh karena itu, Pak Guru minta kepada Clementina untuk bisa memimpin kita berdoa. Silakan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Clementina yang telah memimpin kita untuk berdoa. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak datang? Oke, semuanya hadir ya, puji Tuhan karena semuanya telah datang ke sekolah, kemudian dapat mengikuti pelajaran ini dengan penuh tanggung jawab. Nah anak-anak, biar semangat kita pada pelajaran hari ini lebih menggebu-gebu lagi, sekarang Pak Guru minta kepada kita semua untuk menyebutkan sila Pancasila. Ya, jadi ketika Pak Guru bilang Pancasila, nah semuanya langsung mengikuti ya, menyebutkan sila pertama sampai dengan sila yang terakhir. Oke, semuanya siap toh? Siap. Siap, baik. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita juga telah berdoa, kemudian kita juga telah menyebut sila Pancasila dengan penuh semangat, tetapi masih ada yang kurang kalau hal ini tidak kita lakukan. Maka dari itu sekarang Pak Guru minta kepada semuanya untuk berdiri semua. Coba semuanya harus berdiri. Nah, yang Pak Guru bilang tadi kalau hal ini tidak kita lakukan maka akan kurang. Berarti sekarang ini Pak Guru mau mengecek kalian punya kerapian. Sekarang Pak Guru persilakan bagi anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan yang merasa pakaiannya masih belum rapi. Tolong laki-laki bajunya disisip dengan rapi ya. Rambutnya, kemudian kerak-kerak baju tolong disiapkan dengan baik. Oke. Sudah rapi semua? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang masih ada yang kurang lagi.
Kita kalau sudah rapi berarti mau tidak mau kelas kita juga harus terlihat bersih. Sekarang Pak Guru minta kepada kalian untuk memungut sampah. Silakan semuanya dengan kesadaran sendiri. Melihat ada sampah-sampah yang berada di bawah lantai, silakan memungut kemudian buang di tempat sampah. Silakan. Ya, silakan dibuang di tempat sampah. Di sini. Ya, silakan dibuang di tempat sampah ya. Kalau sudah dibuang, sekarang silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, kalau sudah kelas kita sudah bersih, kemudian kita juga sudah rapi, maka sekarang kita akan siap untuk belajar. Sekarang Pak Guru silakan semuanya untuk duduk kembali. Oke, nah bagaimana rasanya kalau kalian telah rapi, kemudian kelas juga sudah bersih? Sangat senang toh? Iya, kalian sangat senang begitu. Daripada kalian sudah dari rumah tidak dalam keadaan rapi, kemudian masuk ke dalam kelas juga kelas tidak dalam keadaan bersih, itu kita belajar di sekolah kah atau kita belajar di kandang. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya. Kelas yang bersih itu sudah mencerminkan siswa yang cerdas, siswa yang pintar, begitu. Jadi harus bisa membedakan mana anak sekolah dan juga bukan anak sekolah. Kalau anak sekolah berarti datang ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Kemudian apa lagi? Untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan di sekolah ini ya, begitu. Jadi tidak boleh nakal, tidak boleh bandel, begitu. Tetapi harus mengikuti aturan sehingga kalian bisa menjadi anak yang cerdas untuk bisa membangun tanah Mapi dan juga tanah Papua dan juga Indonesia. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, Pak Guru ingin bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks cerita fantasi. Iya, ini hanya satu orang yang menjawab saja. Coba semuanya lebih ramai lagi. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks cerita fantasi. Iya, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, Pak Guru ingin bertanya, dari anak-anak semua siapa yang masih mengingat apa itu teks cerita fantasi? Siapa yang masih mengingat? Oke, Fani. Coba disebutkan pengertian dari teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah teks yang berisi tentang cerita, imajinasi atau khayalan. Iya, baik kita tepuk tangan untuk Fani. Ya, jadi pintar sekali ya, telah disebutkan oleh Fani bahwa teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisi tentang imajinasi ataupun khayalan. Jadi ataupun angan-angan ketika kita duduk kita ingin memiliki sesuatu tetapi hal tersebut tidak ada dalam keadaan dunia nyata. Itu namanya teks cerita fantasi. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi yang baru. Dan pada hari ini kita akan beralih kepada teks yang baru lagi ya. Nah, sebelum masuk kepada pelajaran tersebut, Pak Guru ingin bertanya dulu. Siapa yang pernah membuat kopi untuk memberikan kepada orang tuanya? Kopi ataupun teh? Siapa yang pernah buat? Angkat tangan. Membuat kopi, siapa lagi? Oke, Edo, terus siapa lagi yang membuat kopi? Ya. Siapa yang pernah membuat teh? Oke. Sekarang di rumah, apakah semuanya punya TV? Siapa yang pernah menyalakan TV? Pernah menyalakan TV? Membuka TV? Angkat tangan yang tinggi, berani kalau merasa pernah melakukan. Pak Guru hanya sekedar menanyakan saja. Pak Guru hanya sekedar menanyakan saja. Oke, sekarang berikut lagi. Siapa yang pernah memasak mie? Oke, Edo. Sekarang Pak Guru ingin Edo menceritakan kepada teman-teman tentang langkah-langkah membuat super mie. Bisa atau tidak, Edo? Bisa. Oke, kalau begitu Edo silakan berdiri kemudian maju ke depan sini. Ya, harus berani seperti Edo ini ya. Kalau kita datang untuk belajar itu jangan takut kalau salah, harus berani, begitu ya. Oke, silakan berdiri di sini Edo. Teman-teman yang lain tolong perhatikan ya. Oke, bisa diceritakan kepada teman-teman Edo membuat mie itu awalnya bagaimana sampai dengan terakhir bagaimana? Coba diceritakan. Beli super mie, terus pulang buka super mie, kasih nyala kompor, taruh kuali,
kasih masuk air, tunggu air mendidih, taruh supermi dan bumbu-bumbu. Bumbu. Lalu aduk, Aduk. lalu dimakan. Lalu dimakan. Apakah sudah? Sudah. Oke, kita tepuk tangan untuk Edo. Oke, silakan duduk kembali. Ya, jadi Edo telah menceritakan pengalamannya dalam membuat mie, ya, dalam membuat mie kuah. Tadi diceritakan ya, mie soto. Nah, tadi Edo menceritakan bahwa pertama dia pergi ke kios, kemudian datang dia memasak air, kemudian dia membuka supermi dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir Edo memakan mie tersebut. Nah, kalau sesuai dengan ceritanya Edo, berarti kira-kira pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang teks apa? Siapa yang tahu? Teks prosedur. Iya, pintar sekali. Kita tepuk tangan untuk Edo. Nah, jadi sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh Edo dari awal sampai dengan akhir, maka hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Coba semuanya, teks prosedur. Teks prosedur. Iya, teks prosedur. Jadi sebagai contoh seperti yang telah Edo ceritakan tadi ya, namanya teks prosedur berarti kita dalam melakukan sesuatu atau kita membuat sesuatu, nah, berarti mulai dari awal sampai dengan akhir itu dia punya kegiatan apa-apa saja, itu yang namanya prosedur. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak sebelum masuk ke dalam pelajaran inti, tentunya setiap pembelajaran itu tentunya memiliki tujuannya ya, tujuan pembelajaran. Maka sekarang Pak Guru akan menunjukkan kepada kalian kira-kira tujuan apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ya. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mencapai dua tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu adalah setelah mempelajari teks prosedur, peserta didik mampu memahami pengertian, ciri-ciri, kemudian jenis-jenis dan juga struktur dari teks prosedur. Itu tujuan kita pertama. Apa saja yang akan dilakukan nanti akan kita pelajari. Kemudian kalau kita telah memahami tentang pengertian, ciri-ciri dan lain sebagainya, maka kita akan menuju kepada tujuan pembelajaran yang berikutnya, itu adalah peserta didik akan mampu menentukan struktur dari teks prosedur. Nah, struktur dari teks prosedur itu apa saja? Nanti akan Pak Guru jelaskan pada slide berikutnya. Sampai di sini sudah dimengerti toh? Oke, baik. Sekarang kita akan menuju kepada slide berikutnya. Nah, anak-anak, jadi langkah pertama yang akan kita lakukan sekarang ini adalah kita akan memahami dulu apa itu teks prosedur. Maka sekarang mohon semuanya untuk mengeluarkan alat tulis dan juga buku untuk mencatat hal-hal yang dijelaskan oleh Pak Guru di depan. Mohon semuanya untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Ya. Mohon diperhatikan ya. Jadi teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya. Jadi seperti yang telah diberikan contoh oleh Edo tadi juga sudah merupakan suatu langkah-langkah ataupun suatu aktivitas. Jadi kita melakukannya mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Jadi itu namanya teks prosedur. Baik, sekarang setelah kita mengetahui tentang pengertian, maka sekarang berikutnya ini ya, kita akan melihat tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan. Jadi di sini ada beberapa ciri dari teks prosedur. Jadi yang pertama di sini menggunakan kalimat perintah ya. Jadi menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa saja Pak Guru? Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Beberapa contoh. Jadi ketika kita menemukan ada kata tuangkan, kemudian bukalah, kemudian campurkan, nah, atau ambillah, misalkan Pak Guru menyuruh kepada seseorang. Nah, berarti itu merupakan kalimat perintah ya. Jadi itu adalah contohnya.
Nah, berikutnya lagi adalah terdapat panduan yang harus dilakukan. Jadi, di dalam teks prosedur yang kita temukan itu biasanya terdapat panduan, ya. Misalkan kalau kalian membeli obat, ya, membeli obat di apotek. Biasanya di label obat-obat tersebut di bagian luarnya biasanya tulisan tentang panduan atau tata cara meminum obat tersebut bagaimana. Nah, itu adalah salah satu ciri dari teks prosedur, ya. Oke, kemudian yang berikut menggunakan kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif di sini biasanya itu berawalan me ataupun ber. Jadi contohnya itu seperti berkata atau menulis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata apa? Kata kerja aktif. Ya. Kemudian yang berikut itu ciri teks prosedur itu menggunakan konjungsi. Atau konjungsi itu nama lainnya itu adalah kata penghubung. Jadi kata penghubung itu seperti di dalam kurung sana itu ada dan, kemudian atau, dengan, bahwa. Nah, itu adalah contoh dari kata penghubung, ya. Begitu. Kemudian yang berikut itu adalah terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan, ya. Nah, kemudian ini menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Nah, ini biasa di dalam teks prosedur itu kita akan menemukan, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Sekarang berikutnya lagi kita akan melihat, nah, ini adalah apa? Jenis-jenis dari teks prosedur. Jadi teks prosedur di sini yang pertama dia punya jenis yang pertama itu adalah teks prosedur sederhana, ya, sederhana. Jadi teks prosedur sederhana itu dia hanya berisi beberapa langkah saja, seperti itu. Kemudian yang berikut lagi itu adalah teks prosedur kompleks. Nah, kompleks ini sudah ribet, sudah sulit, ya, sudah rumit. Nah, jadi dia punya langkah-langkah itu sudah banyak, ya, sudah banyak, di atas 6 ataupun 7 langkah. Nah, itu dia sudah masuk di dalam teks prosedur kompleks. Baik, sekarang yang berikutnya kita akan melihat tentang, nah, ini adalah struktur teks prosedur. Ini menjadi fokus kita pada pembelajaran hari ini, ya. Fokus kita pada pembelajaran hari ini. Jadi Pak Guru berharap kepada anak-anak semuanya untuk mencermati secara baik dari struktur teks prosedur sehingga nanti apa yang kalian kerjakan bisa mendapatkan hasil yang baik, karena ini menjadi fokus kita, ya. Nah, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terdiri dari 4, ya. Yang pertama ini apa? Tujuan. Ya, tujuan. Kemudian yang kedua? Material. Ya, material ataupun alat dan bahan. Ya, kemudian yang berikut ada apa? Iya, langkah-langkah. Kemudian yang keempat ada? Penegasan ulang. Iya, penegasan ulang ataupun kesimpulan. Nah, ini ya. Seperti yang Pak Guru telah menjelaskan tadi, ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur dengan sudah menggunakan strukturnya di sini. Sekarang Pak Guru ingin membaca, ya. Nasi goreng menjadi salah satu menu favorit di tanah air. Jika kamu ingin mencoba membuat nasi goreng sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan beberapa bahan dan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, kalau di paling atas, di bagian paling atas, kalau di dalam struktur teks prosedur berarti dia ini masuk di dalam apa? Iya, tujuan, ya. Jadi ini adalah tujuan. Seperti yang Pak Guru telah jelaskan tadi. Jadi kalau di dalam teks prosedur harus dibuatkan seperti ini terlebih dahulu di bagian tujuannya. Kemudian yang kedua, kemudian bahan 400 gram nasi putih. Nah, apa saja yang disiapkan? 100 gram daging ayam rebus ataupun goreng. Nah, kemudian 50 gram daun kol, 2 sendok makan daun bawang, kemudian diiris halus. Nah, kalau seperti ini berarti di dalam strukturnya tadi dia masuk di mana? Material, atau seperti yang Pak Guru bilang tadi itu alat dan bahan. Tetapi yang dirincikan di sini lebih condong kepada bahannya saja, ya.
Jadi ini juga sudah termasuk di material tadi. Kemudian yang berikut ini yang ada warna merahnya di sini. Ini masuk dalam apa? Iya. Pertama dilakukan apa? Berarti contohnya di sini, panaskan minyak sayur, kemudian tumis bumbu, kemudian paling sampai dengan yang terakhir itu adalah nasi goreng siap disajikan. Nah, ini adalah dia punya langkah-langkah. Berarti dia masuk di dalam struktur yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ini adalah kesimpulan ataupun penegasan ulang tadi ya. Di sini juga biasa digunakan begini. Kini kamu sudah mengetahui teks prosedur beserta karakteristik dan contohnya. Dengan demikian, kamu dapat membuat teks prosedur dengan baik. Yang jadi ini merupakan kesimpulan. Jadi yang pada awalnya kita tidak mengetahui langkah-langkah membuat nasi goreng itu seperti apa. Tetapi dengan kita mengikuti satu persatu, maka kita dapat membuatnya dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur ya. Maka sekarang Pak Guru akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Namun demikian, kita masih menggunakan kelompok pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekarang mohon duduk dalam kelompok terlebih dahulu. Oke, silakan ya. Nah, sudah duduk dalam bentuk kelompok anak-anak. Jadi nanti kita akan mengundi. Kita akan mengundi kita mendapatkan teks prosedur tentang apa. Nah, begitu ya. Jadi sekarang Pak Guru persilakan kepada kelompok satu untuk maju. Maju satu orang utusan dari kelompok satu, silakan maju. Kelompok yang satu, silakan satu orang maju. Maju ke depan. Berani, tidak boleh takut. Ya, berani. Ya, oke, sampai di sini. Silakan. Fani, silakan. Ya, oke. Sekarang silakan ini, klik ya. Klik di sini. Klik di sini. Tekan satu kali. Oke, sudah. Nah, apa itu? Langkah-langkah mencuci tangan. Oke, silakan kelompoknya Fani duduk. Jadi, nanti kelompoknya Fani ataupun kelompok satu, mereka akan membuat ataupun menyusun langkah-langkah dari cara mencuci tangan yang baik dan benar. Itu adalah kelompok satu ya. Oke. Nah, anak-anak, seperti yang Pak Guru telah pesan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk pertemuan kali ini kalian disuruh untuk membawa alat ya, alat-alat. Jadi sekarang Pak Guru ingin bertanya, apakah semuanya membawa lem? Coba diangkat. Kelompok 1, 2, 3, lem ya. Oke, banyak ya. Oke, sekarang berikut, apakah semuanya membawa gunting? Oke, baik. Silakan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, jadi dua alat ataupun bahan ini adalah yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu Pak Guru akan membagikan kalian kertas manila ya. Masing-masing kelompok satu kertas manila. Oke, silakan diambil dulu kelompok satu. Dengan warna-warni ini juga satu ya. Oke. Kemudian kelompok 2 silakan ambil dan juga kertas manila yang warna juga satu. Begitupun kelompok 3. Oke, silakan kalian buka terlebih dahulu. Pak Guru akan membagikan kalian LKPD ya. Pekerjaan di sini tentang gambar-gambar dari berbagai langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat sagu, kemudian papeda dan juga mencuci tangan. Oke. Sekarang di kelompok 1 mencuci tangan, silakan diambil. Untuk yang warna-warni ini, seperti yang Pak Guru telah sampaikan, bahwa kalian bisa membuat berbagai bentuk. Kalian mau mengguntingnya bentuk bintang kah atau bunga kah, terserah kalian, untuk ditempelkan di bagian sudut-sudutnya dia sebagai bingkai ya, sebagai bingkai. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian lem dulu tulisan teks prosedur di bagian atas. Kemudian yang berikut, coba kalian lihat ada tulisan identitas kelompok. Ada tulisan identitas kelompok, ada toh? Ya, identitas kelompok itu silakan kalian lem di bagian pinggir dari tulisan teks prosedur. Kemudian yang berikut, masing-masing kelompok punya tulisan di situ, ada
langkah-langkah membuat apa begitu, ada semua toh? Silakan ditempelkan di bagian tengah-tengah, di bawahnya tulisan teks prosedur ya. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak. Baik, sekarang Pak Guru perintahkan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk berdiri menuju di bagian dinding sini. Ya. Dari sini. Biar kelompok 1, kemudian 2 di tengah, kemudian nanti 3 di ujung. Silakan ditempel. Ada yang patut pegang di ujung ya. Oke. Silakan, selanjutnya kamu sendiri. Ya, 1 orang gunting, 1 orang lem. Lem seperti yang Pak Guru telah contohkan itu ya. Lihat lurus bagaimana Pak Guru berikan contoh ya. Mohon duduk semua, mohon duduk. Mohon duduk ya. Nah, sekarang pekerjaan kita telah ditempelkan dan tadi di LKPD yang kalian tuliskan strukturnya tadi sudah ada toh? Sudah ada di dalam kertas HPS tadi. Nah, sekarang selanjutnya ini kita akan mengunjungi pekerjaan teman. Ya, jadi nanti kelompok 1 dia berkunjung ke kelompok 3. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik sehingga nanti ketika Pak Guru perintahkan langsung bergegas, tidak boleh salah. Oke, kelompok 1 mengunjungi kelompok 3. Kemudian kelompok 2 mengunjungi kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 3 mengunjungi kelompok 2. Sampai di sini sudah mengerti toh? Ya. Jadi nanti masing-masing anggota kelompok silakan menjaga kalian punya pekerjaan itu. Misalkan, perhatikan perhatikan dulu depan sini. Kalau kelompok 1 dia berkunjung ke pekerjaan kelompok 3, berarti di kelompok 3 itu 1 orang berdiri jaga di sana, sementara memegang LKPD yang berisi tentang struktur itu ya. Struktur itu kalian pegang. Jadi nanti kelompok ini berkunjung ke sana, tinggal dijelaskan ya. Tinggal dijelaskan ke mereka. Struktur itu tujuan pertama toh. Tujuan itu isinya apa saja yang kalian tulis di situ. Tujuan dari mencuci tangan ataupun tujuan dari membuat pepeda itu apa. Kemudian struktur kedua, alat dan bahan atau di bagian material itu apa-apa saja. Kemudian sampai dengan bagian terakhir kesimpulannya itu bagaimana. Ya, sampai di sini mengerti toh? Ya, jadi satu-satu orang harus berdiri. Tujuan membuat sagu untuk apa? Agar orang lain dapat mengetahui cara membakar sagu. Alat dan bahan apa saja? Alat kuali, kompor, penjepit, ayak. Bahan 1 buatan sagu, kelapa, garam. Langkah-langkahnya bagaimana? 1. Haluskan sagu menggunakan saringan. 2. Panaskan kuali wajan. 3. Tabungkan sagu yang telah dihaluskan ke dalam wajan kuali hingga merata sesuai dengan ukuran masing-masing. 4. Bolak-balik sagu agar tidak hangus. 5. Apabila sagu sudah matang dengan baik,
Gulung atau lipat sagu tersebut kemudian diangkat dan simpan di piring. 6. Sagu bakar siap dihidangkan. Oke, baik. Sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Ya, baik anak-anak semuanya. Jadi kalian telah melakukan pekerjaannya dengan baik ya. Jadi kalian telah membuat teks prosedur sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian kalian telah menyebutkan atau kalian menentukan strukturnya ya. Jadi tadi sangat baik sekali pekerjaan kalian ya. Jadi dari kelompok 1 mereka membuat teks prosedur tentang langkah-langkah mencuci tangan dengan benar ya. Jadi tadi ada 7 langkah yang mereka buat, mulai dari membasahi sabun sampai dengan terakhir mulai dari membasahi tangan dengan air, kemudian terakhir sampai dengan tangan dikeringkan ya. Jadi itu satu hal yang sangat luar biasa, dan tujuan dari kelompok 1 mereka menyatakan bahwa untuk terhindar dari virus ataupun terhindar dari penyakit ya, kalau kita bisa menggunakan atau kita mencuci tangan dengan benar. Nah, kemudian tadi dari kelompok 2 mereka telah membuat teks prosedur tentang membakar sagu ya. Jadi mulai dari sagu dihaluskan sampai dengan kepada sagu dihidangkan. Jadi itu adalah suatu proses yang sangat luar biasa yang telah kalian lakukan. Jadi kalian juga telah menentukan tujuan dari membuat sagu bakar itu untuk apa. Jadi tadi tujuannya ditentukan dari kelompok 2 itu agar orang lain juga dapat mengetahui tentang cara membuat sagu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sagu itu hanya ditemukan di daerah Papua dan juga di daerah Maluku ataupun di sebagiannya di Sulawesi. Tetapi kita di daerah lain itu tidak ada ya. Jadi kalau kami dari daerah lain itu tidak mengetahui sagu ini bagaimana. Nah, kalau misalkan tidak ada keterangan ataupun tidak ada teks tentang prosedur membuat sagu seperti ini, berarti kami dari luar juga tidak tahu cara membuatnya bagaimana. Tetapi dengan adanya teks prosedur seperti ini, berarti meskipun kita dari luar yang belum pernah mengenal tentang sagu, tetapi secara tidak langsung kita ataupun kami bisa membakar sagu dengan baik ya. Oke, perhatikan depan sini. Begitupun kelompok 3 tadi ya, mereka membuat teks prosedur tentang membuat papeda. Jadi sama halnya dengan sagu, papeda pun sama ya, hanya ada di daerah Papua dan juga Maluku. Jadi kalau tidak diterangkan seperti tadi langkah-langkahnya bagaimana, alat dan bahannya bagaimana, berarti orang lain di luar daerah Papua dan juga Maluku mereka tidak mengetahui cara membuat papeda itu bagaimana. Tetapi dengan pekerjaan dari kelompok 3 tadi sangat luar biasa sehingga bisa membantu orang lain agar dapat membuat papeda dengan baik. Seperti itu. Oke, baik anak-anak semua, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pekerjaan dari masing-masing kelompok tadi. Nah, sekarang mohon perhatikan di depan. Mohon perhatikan di depan. Jadi berikutnya ini Pak Guru akan menguji pengetahuan kalian tentang teks prosedur ya, tentang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi sekarang Pak Guru membagikan kalian lembar jawaban. Jadi silakan kalian tulis nama dan juga kelas. Tulis nama dan juga kelas terlebih dahulu. Silakan ditulis. Ya, sudah? Baik. Kalau sudah, sekarang soalnya ada di depan, ada di layar. Jadi soal pilihan ganda ya, pilihan ganda. Jadi kalian tulis 1 dulu tersebut di situ. 1 berarti tandanya nomor 1. Silakan tulis 1. Jadi nanti ketika Pak Guru tampilkan soal, kalau kalian memilih A, berarti silakan tulis saja di situ A, begitu ya. Kalau kalian memilih B, berarti tulis di situ kalian memilih B. Begitupun C, begitupun D, ya. Ingat, pilih salah satu opsi saja. Oke? Sudah semua toh? Baik, sekarang Pak Guru tampilkan soalnya. Ya, silakan dibaca dengan baik, pasang mata dengan baik, baca dengan baik. Nomor 1 ya.
Mohon perhatikan di depan. Edo, tolong perhatikan di depan. Jadi semua alat dan bahan yang untuk dikerjakan tadi, tolong dilepaskan semua di atas meja dan perhatikan di depan ya. Perhatikan di depan. Ya, perhatikan di depan baik-baik. Nah, jadi anak-anak semua, seluruh rangkaian pelajaran pada hari ini telah kita lalui bersama dengan baik dan sekarang kita telah berada di penghujung pembelajaran ya. Jadi untuk di bagian terakhir pembelajaran ini Pak Guru ingin melakukan refleksi ya. Jadi ada 2 pertanyaan di sini yang akan nanti dijawab oleh peserta didik sesuai dengan pengalaman dan juga rencana apa yang akan dilakukan setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadi yang akan Pak Guru tanyakan di sini, kira-kira pengalaman apa yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran ini ataupun perasaan kalian bagaimana? Perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Kira-kira siapa yang membagikan pengalamannya? Saya merasa sangat senang dan semangat karena banyak pengetahuan yang saya peroleh dan banyak kegiatan yang saya dilakukan dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi pengalaman yang telah dibagikan oleh Celestina tadi ya, dengan baik bahwa dalam mengikuti pembelajaran ini dia sangat senang karena banyak kegiatan yang telah dilakukan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya apa rencana tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut. Sekarang kira-kira siapa yang bisa memberikan kira-kira rencana tindak lanjutnya bagaimana? Siapa? Oke, Clementina coba rencana tindak lanjutnya bagaimana? Saya akan selalu belajar agar materi yang saya dapat ini menjadi berkembang terus. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk Clementina. Ya, jadi rencana tindak lanjut dari Clementina tadi bahwa dia akan terus belajar sehingga ilmu yang telah dipelajari ini bisa berkembang dengan baik. Nah, jadi berlaku juga untuk semuanya ya. Setelah belajar ini, kalian harus belajar terus. Jangan pulang ke sekolah, buku berada di tempat lain, kalian juga berada di tempat lain. Jangan seperti itu. Tapi dibaca terus, dicari tahu di berbagai sumber. Sehingga apa yang kalian pelajari tentang teks prosedur ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Begitu ya. Oke. Kemudian pada bagian berikutnya, nah ini untuk kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Oke, Edot, pakai ini ya. Pakai ini biar suara lebih besar. Coba kesimpulannya. Kesimpulannya materi yang dipelajari pada hari ini yaitu tentang teks prosedur di mana teks tersebut berisi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Edo. Ya, jadi Edo telah memberikan kesimpulan bahwa pada pembelajaran hari ini telah mempelajari tentang teks prosedur di mana teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ya. Oke. Baik, sekali lagi untuk semuanya kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah ya. Oke. Ya. Baik, anak-anak, jadi kalian telah menjawabnya dengan baik, kalian telah melakukan semua kegiatannya dengan baik. Dan Pak Guru sangat senang, Pak Guru sangat bangga dengan aktivitas yang telah kalian lakukan pada hari ini. Dan semoga terus berkembang ya. Kedepannya kalian harus semakin lebih baik sehingga kalian ketika sudah beranjak ke jenjang selanjutnya, kalian semakin pintar dan menjadi anak yang cerdas. Seperti itu. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai di bagian penutup. Maka tadi karena kita telah mengawalinya dengan berdoa, maka sekarang di akhir pembelajaran ini juga kita menutupnya dengan berdoa ya. Dan sekali lagi Pak Guru minta kepada Clementina untuk bisa memimpin kita berdoa. Semua mohon anak-anak semuanya untuk sikap berdoa. Ya, silakan. Teman-teman, semoga kita pulang. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai dari nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Clementina yang telah memimpin doa.
dan anak-anak untuk pelajaran hari ini Pak Guru akhiri, dan selamat pagi untuk kita semua. Oke, tepuk tangan.